Halo, baik, kami dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu tentang website. Dan di sini kami membawa judul dengan website bisnis. Dan kami akan mengerjakan tugas ini dengan melihat analisis interface, usability, dan user experience dalam konteks HCI. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, atau saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yeri Rianto Jaryami. Yang berikut yaitu Yusuf Lubalu. Yang berikut yaitu Wena Kristalinda Dilak. Dan yang berikut yaitu Yuliana Bekelemba Nggaka. Dan yang berikut yaitu Yohanes Tedikebo. Perkenalkan, nama saya Yeri Herianto Yaryami, NIM 20120001, mahasiswa Stikom, Uyalindo Kupang, semester 3. Saat ini saya mengerjakan tugas interaksi manusia dan komputer. Yaitu penjelasan website Tokopedia, analisis dari user interface, 2. Ide dalam membuat website dari faktor pemakai, dalam hal ini usability, terdiri dari learnability, yang berikut yaitu efisiensi, yang berikut yaitu memorability, yang berikut error, yang berikut satisfaction, yang ketiga yaitu user experience. Kita mulai dengan user interface. Navigasi web adalah bagian dari situs web yang berguna untuk memandu pengunjung menjelajahi isi situs dan menghantarkan pengunjung pada isi yang mereka cari. Dengan begitu, pengunjung web dapat dengan nyaman mengeksplor isi di dalam suatu web. Posisi navigasi. Posisi sebuah navigasi ternyata turut menentukan sukses atau tidaknya sebuah navigasi. Pada posisi yang tepat, sebuah navigasi dapat membuat pengunjung lebih mudah menelusuri situs web. Berikut ini merupakan navigasi yang terdapat di Tokopedia. Yang pertama yaitu top navigation atau navigasi atas. Ini adalah tempat top navigasi. Pada Tokopedia.com, navigasi di bagian atas terdapat menu pencarian, login, sign-in, dan menu untuk mengirim pesan ke Tokopedia.com. Menu pencarian ini cukup tepat diletakkan di bagian atas, sehingga memudahkan pengunjung yang ingin mencari sesuatu di Tokopedia.com. Menu login dan sign-in berfungsi untuk pengunjung yang ingin mendaftar ke Tokopedia ataupun pengunjung yang sudah terdaftar, sehingga member dari Tokopedia.com. Selain itu, di pojok kiri web terdapat logo dari Tokopedia.com, di mana logo ini akan selalu terletak di posisi itu walaupun pengunjung berada di site-site lain di Tokopedia, dan apabila diklik, pengunjung akan diarahkan ke halaman awal Tokopedia. Yang berikut yaitu center navigation atau navigasi tengah. Pada bagian tengah Tokopedia.com, daftar kategori-kategori yang dapat dipilih pengunjung untuk menuju kategori tertentu, sehingga memudahkan pengunjung dalam mencari produk atau barang yang mereka ingin beli di Tokopedia. Yang berikut yaitu bottom navigation atau navigasi bawah. Di navigation bagian bawah berisi link-link tentang informasi umum yang terdapat di Tokopedia, seperti cara belanja, cara berjualan, karir, kritik, dan saran. Navigasi ini sangat berguna bagi pemula dalam mempelajari Tokopedia.com, sehingga pengunjung tersebut akan terbantu. Yang berikut yaitu cara bertransaksi di Tokopedia.
Kita tidak perlu pusing untuk transaksi di Tokopedia karena Tokopedia sendiri sudah memberikan ulasan cara bertransaksi melalui web resminya. Yang pertama, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu barang yang diinginkan. Kita bisa menggunakan fitur pencarian yang tersedia di Tokopedia atau mencari menggunakan direktori produk maupun toko. Yang kedua, setelah menemukan barang yang kita ingin beli, klik menu beli yang berada di sisi kanan layar produk. Kemudian isi formulir beli dengan alamat tujuan pengiriman barang atau ongkos kirim akan dihitung otomatis sesuai dengan lokasi penjualan, alamat tujuan pengirim barang, dan berat kemasan. Pada saat kita memilih kota, pastikan kecamatan dan kabupaten sudah benar untuk menghindari kesalahan penghitungan ongkos kirim ataupun kesalahan pengiriman barang. Setelah selesai, kita bisa klik tombol tambah. Keranjang belanja berfungsi untuk menampung barang-barang yang ingin kita beli. Kita bisa meneruskan berbelanja dan sewaktu-waktu apabila kita ingin melihat isi keranjang belanja kita kembali, kita bisa klik tombol keranjang yang berada di sisi kanan header menu. 3. Setelah puas berbelanja, konfirmasi pemesanan diperlukan sebagai konfirmasi belanja kita dan belanja kita dan perhitungan total pembayaran yang harus kita lakukan. Caranya, kita masuk ke keranjang belanja terlebih dahulu. Klik keranjang di panel sebelah kiri. Pada halaman ini kita dapat mengecek pesanan dan kita masih bisa melakukan perubahan sesuai keinginan. Untuk pembelian produk dengan jumlah banyak atau lebih dari satu, akan muncul pilihan langkah apa yang penjual harus lakukan jika stok yang tersedia hanya sebagian. Apakah penjual harus membatalkan keseluruhan pengiriman atau penjual bisa mengirimkan barang yang tersedia dan mengembalikan dana sisanya? 4. Setelah berhasil diverifikasi, penjual akan langsung mendapatkan notifikasi pesanan baru. Penjual diberi waktu hingga 3 hari untuk memproses order. Apabila penjual menolak order karena stok habis, perubahan harga maupun alasan lainnya yang menyebabkan pengiriman barang tidak dapat dilakukan, maka dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan ke saldo deposit pembeli. Apabila penjual tidak memberikan konfirmasi status dalam 3 hari setelah pembayaran diterima, maka pesanan akan otomatis dibatalkan. Dana akan dikembalikan sepenuhnya ke saldo deposit pembeli. Penjual yang sudah memberikan konfirmasi kesediaan memproses barang diberikan waktu hingga 5 hari dari tanggal pembayaran diterima Tokopedia untuk menginput nomor resi sebagai bukti pengiriman barang. Jika tidak, dana akan dikembalikan sepenuhnya ke saldo deposit pembeli. 5. Apabila penjual sudah menginput nomor resi sebagai bukti pengiriman barang, maka kita bisa menggunakan fitur lacak untuk memantau sudah sampai di mana pengiriman barang kita. 6. Setelah barang sampai, kita diberikan waktu hingga 3 hari untuk melakukan konfirmasi penerimaan barang. Jika tidak melakukan konfirmasi penerimaan barang hingga akhir waktu yang ditentukan, maka transaksi dianggap selesai dan dana akan kembali teruskan ke saldo deposit penjual. Pada banyak kasus, pembelian telah menerima barang sebelum tombol konfirmasi penerimaan barang muncul. Hal ini disebabkan karena Tokopedia tergantung pada kurir pengiriman, dan seringkali data belum diupdate oleh kurir ketika barang sudah sampai di tangan kita. Harap menunggu 1x24 jam, kemudian kita dapat melakukan konfirmasi penerimaan setelah data terupdate. Karena Tokopedia tidak berjualan langsung, reputasi penjual akan sangat bergantung pada setiap pembeli yang melakukan transaksi di Tokopedia. Oleh karenanya, luangkanlah waktu kita untuk menulis ulasan singkat untuk setiap transaksi yang telah berhasil, sehingga kita bisa membantu Tokopedia menyediakan iklan transaksi yang lebih nyaman. Kita bisa memberikan ulasan kepada penjual terkait. Yang berikut yaitu memberikan ide dalam membuat website. Usability adalah sebuah penanda. Ini menunjukkan sejauh mana produk dapat digunakan. Tentu saja, pengguna produknya
spesifik pada kelompok tertentu. Tujuan mereka menggunakan produk juga jelas. Pada akhirnya, konteks-konteks ini akan menunjukkan beberapa hal, misalnya efektivitas, efisiensi, hingga kepuasan pengguna. Yang berikut learnability. Pada tampilan web Tokopedia, pertama kali mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya. Pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasi mulai dari pencarian barang yang diinginkan sampai pembelian barang sudah dibeli pun ada. Yang berikut yaitu efisiensi. Saat pertama kali membuka link web Tokopedia, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi. Yang berikut, memorability. Saya rasa pada aspek ini untuk web Tokopedia cukup memahami, cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang serta notif pembelian serta barang sudah sampai pun ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali diajari juga sudah paham dan tidak akan lupa. Yang berikut yaitu error. Error yang terjadi pada web ini yaitu pada saat server Tokopedia sedang mengalami gangguan atau maintenance. Tapi bisa langsung kontak ke Tokopedia langsung via Facebook dan media yang sudah disediakan oleh pihak Tokopedia. Yang berikut yaitu satisfaction. Aspek kenyamanan juga perlu bagi para user saat membuka website tersebut. Terlihat simpel, tidak terlalu kaku dan jelas. Yang berikut yaitu user experience. Singkatnya, user experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital kita. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience, produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu dari desain user interface yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya. Satu, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Contoh kasus yang digunakan saat ini adalah untuk tampilan website Tokopedia yang ditata secara rapi, serta peletakan menu kategori yang dirangkum dalam satu menu, membuat pengguna halaman menjadi lebih efisien. Hal tersebut dilakukan agar pengguna yang baru saja mengunjungi halaman website ini mudah untuk mencari kategori barang yang ingin dicari. 2. Kemampuan dan keterbatasan situs website Tokopedia memiliki kemampuan akses yang sangat mudah untuk mengetahui letak barang. Sangat mudah untuk mengetahui letak barang yang dibutuhkan karena tertata dengan rapi, sehingga pengguna mudah memahami halaman website ini. Akan tetapi, website ini memiliki kelemahan pada layanan laporan baik dari pembeli ataupun dari penjual yang ada, sehingga jika terjadi masalah dari transaksi jual beli barang, pihak dari Tokopedia hanya sebagai penyalur informasi saja, bukan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. 3. Isi dan tampilan situs. Pada website Tokopedia ini, isi dari informasi sangatlah lengkap sehingga pengguna merasakan kemudahan dalam mengetahui informasi dari barang yang sedang dijual oleh website ini. Tampilan yang disajikan oleh website ini cukup detail, mulai dari gambar-gambar kategori, barang, promo, hingga layanan bantuan, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi dari website tersebut. 4. Fungsional situs. Pada website Tokopedia, aspek fungsionalitas yang dimiliki cukup baik, di mana website maupun merespon dengan baik setiap perintah yang diinginkan pengguna dengan cara memberikan informasi dari penjualan yang ada pada setiap menu yang ditampilkan. Yang berikut yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, menampilkan website yang menarik dengan dominasi warna hijau yang terlihat segar dan simpel di mata pengguna. Yang kedua, loading website terhitung ringan. Yang ketiga,
banyak tersedia promo gratis, ongkir maupun diskon barang. Keempat, banyak harga barang yang relatif lebih murah. Yang kelima, terdapat fitur untuk membeli pulsa, kuota, listrik, tiket, dan lain-lainnya. 6. Bisa mengisi saldo di Tokopedia. Yang ketujuh, memiliki keamanan akun yang cukup baik. Yang kedelapan, memisahkan barang-barang sesuai kategorinya. Kekurangan yang pertama yaitu tidak bisa mengirim foto ataupun link bagi pembeli maupun penjual. Yang kedua, sering terjadi error di website ini bagi penjual dan pembeli. Yang ketiga, tidak adanya fitur blacklist untuk pembeli. Yang keempat, tidak ada fitur diskon dengan berbatas waktu tertentu. Yang kelima, ukuran gambar produk terlihat kecil walaupun sudah diklik baik di website maupun aplikasi. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Wenadila, NIM 201200100, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan website di dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang berkaitan dengan faktor user interface, usability, dan user experience. Di sini website yang saya gunakan atau yang saya akan bahas adalah Lazada. Untuk mengakses Lazada sendiri, kita dapat membuka URL https://www.lazada.co.id. Yang pertama, user interface atau antarmuka pengguna. User interface adalah bentuk atau tampilan awal sebuah website yang berhubungan langsung dengan pengguna. Untuk website Lazada sendiri, tampilan awalnya seperti ini. Yang berikut, kita akan belajar tentang usability atau kemudahan yang dapat dijangkau. Di dalam usability sendiri kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu learnability. Learnability yaitu kemudahan pengguna saat pertama kali membuka website tersebut. Nah, seperti ini. Nah, untuk situs Lazada sendiri ini menggunakan tombol roll on sehingga pengguna dapat melihat informasi terbaru saat diluncurkan di tombol. Jika pengguna ingin masuk ke akun, jendela pop akan keluar dengan sendirinya. Nah, seperti yang ada pada layar. Nah, di sini ketika kita membuka URL Lazada, dia akan muncul tampilan seperti ini sehingga kita dapat dengan mudah menjangkau. Yang berikut adalah efisiensi. Nah, efisiensi sendiri itu adalah tugasnya mempermudah atau mempercepat user untuk melakukan setiap tugasnya. Nah, pada website Lazada sendiri ini menurut saya sudah melakukan prinsip fleksibilitas dan efisiensi dari pengguna karena di situ ada menu rekomendasi yaitu menu kategori, maka user atau pengguna bisa lebih cepat memilih dan menentukan pilihan yang ingin dituju. Nah, pada saat kita membuka Lazada itu ada menu kategori. Nah, di menu kategori sendiri dapat mempermudah kita untuk mencari barang yang ingin kita cari atau beli. Misalnya di sini ada peralatan elektronik, aksesoris elektronik, fashion wanita, dan seterusnya. Yang berikut adalah memorability. Memorability sendiri adalah menjelaskan tentang kemudahan pengguna di dalam menggunakan sistem dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Nah, di dalam aspek memorability ini, untuk Lazada sendiri, pengguna atau user sangat mudah mengaksesnya dan juga untuk para pemula yang baru mengaksesnya karena di sini tersedia berbagai fitur-fitur yang tersedia sehingga dapat memudahkan kita dalam mengakses Lazada ini. Yang berikut adalah error prevention atau kesalahan pencegahan. Nah, di dalam Lazada sendiri sudah memberikan pesan error atau kesalahan pada halaman pop-up mereka. Nah, ini membantu pengguna untuk mengetahui di mana kesalahan saat mendaftar, seperti yang ada pada layar. Dan juga di sini juga ada kesalahan
saat mendaftar di Lazada, kode SMS harus diisi karena merupakan syarat verifikasi pada saat pengisian data. Nah, di sini syaratnya kita harus mendaftar dengan, di sini ada email, akun Facebook, Google, dan juga ada verifikasi nomor handphone. Jadi ketika kita salah memasukkan nomor handphone, di situ otomatis Lazada akan mengirim pesan kesalahan yang kita buat. Di situ nomor yang kita masukkan itu salah. Yang berikut kita akan belajar tentang satisfaction atau kepuasan pengguna. Nah, satisfaction pada Lazada itu yang pertama, itu Lazada menangani permasalahan yang ada dengan segera. Nah, yang berikut adalah produk yang dikirim dengan cepat dan tepat waktu. Ada juga menurut konsumen, pengiriman barang yang dilakukan Lazada tidak sesuai dengan kenyataan. Konsumen sering mengalami keterlambatan waktu yang sangat lama dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Yang ketiga, Lazada memberikan garansi yang sesuai dengan apa yang tertera pada produk. Beberapa konsumen mengeluh tentang kualitas produk seperti jam tangan, tetapi tidak punya kartu garansi. Selain tidak punya kartu garansi, produk jam tangan tersebut sangat cepat rusak. Jadi otomatis konsumen sangat menyayangkan sebuah jam tangan yang mempunyai merek terkenal tetapi tidak mempunyai garansi dan cepat rusak. Yang berikutnya kita akan belajar tentang user experience. User experience adalah proses pengalaman pengguna yang dilakukan saat interaksi dengan produk suatu aplikasi. User experience atau UX sendiri sangat berhubungan dengan yang namanya user interface atau UI. Tujuan dari user experience adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna saat menggunakan berbagai fitur pada produk digital yang ada. Nah, pada Lazada sendiri, tampilan katalog website Lazada, peneliti mengubah tampilan fitur seperti ini. Nah, di situ Lazada sendiri sudah menambahkan filter kesediaan produk berupa checkbox untuk menyaring produk yang tersedia. Nah, misalnya kita pada saat membuka, misalnya kita ingin membeli sepatu. Nah, di situ sepatu apa yang kita inginkan, di situ sudah tertera dengan harga dan juga produk yang tersedia. Di sini ada 693 produk. Jadi di situ membantu kita untuk memudahkan kita mengakses beberapa fitur-fitur pada Lazada sendiri. Seperti itu. Yang berikut adalah kelebihan belanja di Lazada. Nah, kelebihannya yang pertama itu belanja di Lazada terdapat beraneka ragam produk yang tersedia. Nah, selain barang elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, buku, tas, alat kecantikan, dan lain-lain telah tersedia di Lazada. Jadi kita bisa langsung belanja banyak produk di Lazada. Yang berikut adalah banyak diskon yang menarik ditawarkan di sana. Nah, diskon merupakan salah satu hal yang bikin menarik perhatian para konsumen saat saat membuka atau mengunjungi website Lazada. Nah, Lazada beberapa hari terakhir mungkin sering memberikan diskon pelayanan pada pelanggan di bawah 10% hingga diskon di atas 30% untuk beberapa produk tertentu. Yang berikut adalah website yang sangat user friendly. Nah, bagi orang awam, belanja di toko online terkadang menyulitkan dan membingungkan, tetapi tidak dengan belanja di Lazada, karena di website mereka memiliki tampilan yang menarik dan navigasi yang sangat jelas, serta panduan yang cukup mudah dimengerti, sehingga kita sebagai konsumen atau pengguna tidak akan tersasar di dalam website mereka. Yang berikut adalah bebas ongkos kirim. Nah, Lazada sendiri terkadang untuk penjualan online sendiri, ongkos kirim itu menjadi suatu yang menakutkan saat berbelanja online, karena cukup mahal untuk barang yang ukurannya besar. Namun, pada Lazada sendiri memberikan kemudahan bagi pelanggan atau konsumen dengan menggratiskan ongkos kirim lebih dari 100 kota di Indonesia, dan tentunya ini cukup membantu
untuk perkembangan Lazada ke depan karena pastinya konsumen memiliki ongkos kirim yang gratis. Yang berikut selain kelebihan, kita akan belajar tentang kekurangan. Nah, kekurangan belajar di Lazada yang pertama, konfirmasi pembayaran yang cukup lama. Sebagai pembeli juga tentu kita ingin mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Saya rasa konfirmasi pembelanjaan diterima oleh pihak Lazada cukup lama, sehingga membuat pembeli atau konsumen itu lebih khawatir. Yang kedua, manajemen tidak transparan. Nah, menjual produk di Lazada memang suatu hal yang membanggakan. Namun, di mana Lazada adalah satu-satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan pasar yang sangat luas. Namun, apa jadinya jika dari pihak Lazada tidak transparan dalam informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan kita sebagai reseller? Yang berikut kita masuk pada ide dan saran dari saya. Nah, ide dan saran dari saya yang pertama, Lazada meningkatkan website quality baik dari segi manajemen dan infrastruktur, lebih memperhatikan proses pelayanan kepada pelanggan, dan meningkatkan pelayanan. Yang kedua, saran bagi saya selanjutnya adalah dapat menyempurnakan dengan teori data yang lebih baik dan penelitian yang tidak hanya pada sektor e-commerce, tetapi juga pada bisnis berbasis teknologi lainnya. Yang berikut adalah produk dikirimkan cepat dan tepat waktu. Jadi pada Lazada, karena seperti beberapa survei yang telah dilakukan, Lazada itu mereka mengirim produknya itu agak terlambat sehingga konsumen agak khawatir dengan barang yang mereka pesan. Sehingga saran saya, produk dikirimkan harus lebih cepat dan tepat waktu. Yang berikut, Lazada memberikan garansi yang sesuai dengan apa yang tertera pada produk. Jadi biasanya pada Lazada sendiri itu tidak memberikan garansi. Jadi saran saya, Lazada memberikan garansi yang sesuai dengan apa yang tertera pada produk, sehingga konsumen atau pengguna itu dapat lebih percaya dan lebih banyak lagi yang mengakses Lazada. Yang berikut adalah produk yang datang sama dengan ada dalam situs web. Nah, terkadang produk yang datang saat kita pesan dengan saat kita mengambilnya atau pada saat barang sudah datang itu produknya berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang ada pada gambar di dalam produk Lazada. Nah, saran saya sebaiknya selain memberikan garansi tadi, produk yang datang harus sesuai dengan apa yang ada atau apa yang kita lihat pada saat kita membuka Lazada. Yang berikut adalah semua informasi dan kontak produk dan kontak yang ada di Lazada adalah benar. Nah, terkadang informasi dari produk yang tertera tidak sesuai juga dengan produk yang datang. Jadi, ide dan saran saya, sebaiknya semua informasi produk yang ada di Lazada itu adalah benar. Demikian penjelasan saya tentang perancangan website di dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang terkait dengan faktor user interface, usability, dan user experience. Sekian dan terima kasih. Oke, halo, perkenalkan nama saya Yusuf Tugalu, NIM 2012-0037, Prodi T1 semester 3. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai perancangan website dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang berkaitan dengan user interface, usability, dan user experience. Oke, baik, kita mulai. Di sini yang pertama, pengertian website. Di sini website yang saya ambil yaitu website Blibli. Di sini website Blibli sendiri merupakan salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan di Jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli bekerja sama dengan penyediaan jasa teknologi
mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Blibli. Sebagai mall online terbesar dan terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh lebih dari 100.000 mitra usaha. Mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik termasuk gadget, kebutuhan sehari-hari, sehingga produk untuk keperluan gaya hidup. Kecepatan pengiriman di Blibli didukung oleh armada BAC dan 15 mitra logistik, serta memiliki 20 gudang dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Next, kita masuk dalam analisis desain user interface web blibli.com. Di sini pada dasarnya fokus dari IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface pada suatu sistem. UI atau user interface dapat diartikan sebagai bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara langsung. Nah, di sini ada kriteria dari user interface yang friendly adalah yang pertama memiliki tampilan yang bagus, kemudian mudah dioperasi, mudah dipelajari, dan sering digunakan oleh penghuni dari remaja hingga orang tua. Jika misalnya terjadi error dari pihak Blibli, langsung memperbaikinya. Kita lanjut. Di sini ada poin-poin yang kita gunakan dalam mengkaji web blibli.com. Yang pertama itu readability, kemudian kecepatan dan fitur-fitur, kemudian mobilitas konten, dan yang berikut efisiensi. Lanjut, kita masuk dalam readability. Di sini kita lihat di dalam gambar parameter ini menyangkut bagaimana kemudahan user untuk membaca sebuah informasi yang dapat dari sebuah web yang diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah website. Nah, di sini website blibli.com pengguna diberikan beberapa pilihan baik pada menu maupun pada halaman utama. Lanjut. Nah, jika kita lihat pada lingkar merah merupakan nama dan sekaligus menu home blibli.com. Saat kita mengklik akan masuk dan kembali ke menu utama. Lalu pada lingkaran hijau, pengguna tidak perlu melakukan aksi pengklikan, melainkan hanya mengarahkan pointer pada tab yang diinginkan. Nah, di sini Blibli juga menyediakan kemudahan seperti pembayaran, top-upan, token listrik, air PDM, dan hotel maupun tiket kereta sekalipun. Lanjut. Oke, di sini dari segi penataan produk yang sedang mendapatkan diskon dan promo tersusun rapi sesuai dengan kategori. Kemudian ketika kita melakukan scroll secara otomatis bagian menu dan logo akan tersembunyi sehingga menambah keluasan logout ketika melihat produk. Di sini pemberian dan pemilihan warna juga untuk mempercantik tampilan juga diperlukannya untuk menambah daya tarik untuk mendaya tarik konsumen atau user dalam menggunakan sistem yang didapatnya. Dan di website Blibli juga ini mencampurkan cenderung warna hijau dan terang, terlihat nyaman ketika kita memandang, dan warna yang dipakai konsisten di setiap halamannya yang juga menjadi ciri khas dari website ini. Selain itu, pengguna font atau huruf yang jelas namun dapat dibaca oleh semua kalangan juga mendukung daya tarik dari interface web ini, serta pewarnaan merah pada font untuk harga juga sangat membantu untuk pengguna untuk memudahkan dalam pengetahuan harga tanpa kesulitan mencari. Lanjut. Di sini logo website.
kita membahas logo website Blibli. Di dalam websitenya merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya logo dapat mencerminkan perusahaan tersebut atau dapat menjadi brand perusahaan itu. Sebenarnya bukan hanya logo saja yang menunjukkan brand suatu perusahaan, akan tetapi pada beberapa hal juga yang dapat menunjukkan brand suatu perusahaan, yaitu seperti slogan, warna website, dan produk atau jasa layanannya. Kemudian atribut-atribut juga memberikan identitas dan kepribadian pada individu, organisasi, ataupun perusahaan. Lanjut, ketetapan fitur-fitur. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam penempatan website blibli.com, kolom pencarian sudah tepat berada di halaman utama, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Oke, web ini juga menyediakan kolom di sebelah kiri untuk mempermudahkan pengguna mencari produk yang sesuai dengan kategori berdasarkan kategori, urutan, lokasi, harga, toko yang diinginkan, kondisi serta pengiriman dan penerimaan, serta peringkat dari produk tersebut. Lanjut. Kemudian kita masuk dalam fitur-fitur dalam website blibli.com. Di sini ada fitur yang pertama, yaitu website Blibli menawarkan Blibli Hasanah. Di sini Blibli Hasanah meluncurkan kurasi atau produk terbaru, yaitu berbagai kebutuhan harian yang amanah, termasuk makanan, produk kesehatan dan kecantikan, mainan anak, zakat, paket perjalanan umroh, dan busana model untuk pria maupun wanita. Kemudian fitur berikut ada Blibli Pay Later. Di sini Blibli akan meluncurkan fitur Pay Later di kuartal kedua tahun ini untuk meningkatkan kemudahan transaksi bagi para pelanggan. Dengan Pay Later, para pelanggan dapat membeli produk yang diinginkan saat itu juga. Lanjut, fitur yang berikut adalah layanan logistik. Di dalam Blibli bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementan, untuk memperdayakan kelompok tani dengan membantu mereka berjualan secara online. Dengan demikian, Blibli telah menciptakan sumber pendapatan baru bagi para kelompok tani. Lanjut, Creativity. Di sini Blibli membuka akses pasar bagi Creativity Fashion melalui kolaborasi khusus dengan 9 lokal brand modest dan 3 lokal brand umum ternama, diantaranya Buton Scarface, KMI, Puru Canberra, dan Vivi Subedi. Lanjut, fitur yang berikut yaitu Click and Collect, di mana fitur yang klik atau dan collect dapat digunakan dari aplikasi blibli.com. Pengguna dapat berbelanja seperti biasa di platform tersebut, termasuk untuk pembayaran, kemudian pengambil belanja di toko. Lanjut, kategori barang. Di sini Blibli menghadirkan ratusan ribu produk pilihan dari kategori yang tersusun sistematis, mulai dari kategori handphone, tablet, kamera, komputer elektronik, rumah tangga, hobi dan mainan, fashion pria dan fashion wanita, kesehatan dan kecantikan, Blibli Mart, ibu dan anak, olahraga, tiket dan voucher otomotif, tour dan travel. Kita lanjut masuk dalam mobilitas konten. Di sini web ini juga menyediakan aplikasi seluler yang dapat diunduh di App Store dan Google Play, sehingga mendukung platform smartphone yang kini digunakan, serta untuk memperluas jaringan dibuatlah link ke media sosial via Facebook, Twitter, Google Plus, dan lainnya. Lanjut, efisiensi website. Di sini efisiensi website dari segi efisien, menurut saya web Blibli cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam hal mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan user ketika ingin memesan tiket penerbangan online secara cepat dan mudah, sehingga user merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan website ini. Selain itu juga tampilan yang interaktif, tak terlalu mengganggu dan nyaman untuk dipandang. Sebagai pengguna user
diarahkan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh website blibli.com. Lanjut, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan blibli.com yaitu harga yang ditawarkan bersaing, walaupun blibli.com menawarkan beragam produk berbasis shopping mall online. Tentunya seluruh produk akan bermerek dan berkualitas, mudah untuk mendapatkan kupon belanja dan beragam jenis promo dan diskon di beragam kesempatan tertentu. Bahkan jika kita berlangganan di program newsletter, Blibli akan diberikan reward sebesar 100.000 atau mendapatkan 2 buah total kupon belanja. Kemudian blibli.com juga menerapkan sistem gratis ongkir ke seluruh wilayah termasuk di NTT untuk seluruh Indonesia. Tak banyak e-komersi besar yang menerapkan cara ini loh. Jadi ini merupakan salah satu poin plus yang dimiliki oleh marketplace selevel blibli.com. Nah, belanja akan menjadi sedikit lebih hemat tentunya di blibli.com. Lanjut, kekurangan blibli.com, sistem konfigurasi pembayaran melalui transfer bank yang akan memakan waktu lebih lama, kira-kira sekitar 1 hari kerja. Dan jika kita melakukan transfer uang melalui bank transfer pada hari libur seperti hari Sabtu sampai hari Minggu, akan membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama, lebih dari 2 hingga 3 hari. Nah, hal ini yang sangat disayangkan oleh blibli.com, di mana sudah banyak ada e-komersi sekelas Blibli yang hanya membutuhkan waktu konfigurasi singkat. Belum tersedianya sistem konfigurasi pembayaran manual, dan ini merupakan salah satu hal yang patut dipertimbangkan oleh pihak website Blibli. Kemudian yang berikut, notifikasi atau pemberitahuan hanya akan dikirim pada awal pembelian dan pengiriman barang. Tidak akan ada notifikasi selanjutnya dari perkembangan status order barang yang telah dipesan. Jadi sebagai pembeli maupun saya, kita harus melihat status barang secara manual dengan mengecek di halaman blibli.com. Oke, sekian dan terima kasih presentasi saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Manggata dengan NIM 20120137 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang website Shopee untuk memenuhi syarat tugas UTS saya dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya langsung saja. Analisis interface, usability, dan user experience dalam konteks IoT. Di sini saya akan menjelaskan tentang website Shopee. Website dari Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chat. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Human Computer Interaction. Asal interaction pada mobil apps Shopee merupakan tampilan yang menarik dan sangat friendly, mudah digunakan semua orang, sekalipun yang awam teknologi. Hal inilah yang menjadikan Shopee banyak disukai masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Selain mobil apps, Shopee juga memberikan kemudahan bagi pengguna web, yaitu adanya web apps Shopee. Untuk usability-nya, hasil studi pustaka dari penelitian yang berbeda, karena para peneliti menggunakan berbagai macam metode
untuk mencari tahu hasil kualitas maupun usability pada sistem belanja online seperti Shopee. Untuk user experience-nya berpengaruh pada peningkatan minat beli ulang pada acquisition Shopee. Selanjutnya kita masuk ke dalam website Shopee, simple dan menarik. Pada gambar di samping di atas merupakan tampilan awal pada home pada website Shopee. Mengapa saya menilai website ini simple dan menarik? Bisa kita lihat, web ini hanya memiliki 3 menu yang ada pada header, yaitu Shopee Mall, Seller Center, dan Instagram Import. Ketiga menu tersebut tidak link kepada yang lain pada web tersebut, melainkan link ke website di Shopee lainnya dengan subdomain menyesuaikan nama menu tersebut. Sedangkan untuk 5 menu dengan posisi kiri bawah pada gambar di bawah adalah menu-menu utama yang ada pada web tersebut untuk link ke backline atau hanya menampilkan langsung pada informasinya. Namun saya sedikit risih dengan bunton berwarna abu-abu bertulis kembali ke atas. Menurut saya kurang cocok apabila dipadukan dengan menu di sampingnya yang menggunakan ikon menarik. But overall, Shopee web is simple dan intelligent. Yang kedua, web apps Shopee spesial untuk pengguna. Setiap pengguna yang menjadikan media sosial menjadi online shop terkadang mempromosikan dirinya di dunia fungsi, di dua fungsi, yaitu sebagai pembeli atau penjual. Namun, sosmed tersebut tidak memiliki fitur khusus untuk hal tersebut. Hadirlah web apps Shopee yang terbagi menjadi dua, yaitu Seller Center dan Shopee Mall. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda sesuai namanya. Seller Center, apa yang dimaksud dengan Seller Center? Kita sudah menebak dari kata seller yang artinya penjual ya. Website apps ini dibangun khusus untuk penjual saja, karena di sini tidak ada fungsi pencarian produk dan fungsi pembeli. Untuk Shopee Mall, pengguna untuk Shopee Mall adalah kebalikan dari Seller Center. Jika dilihat dari namanya, mall, yang mengartikan sebagai pusat pembelanjaan. Web apps ini dikhususkan hanya untuk berbelanja. Itu berarti penggunanya merupakan pembeli atau buyer. Yang ketiga, untuk mobil apps Shopee atau multifungsi. Mungkin saya tidak banyak berkomentar tentang aset integration pada mobil apps Shopee ini, karena tampilan yang dibangun pada mobil apps merupakan konversi dari website apps Shopee itu sendiri. Itu artinya mobil apps merupakan aplikasi yang memiliki fitur gabungan dari Seller Center dan Shopee Mall. Maka dari itu, saya menyebutkan multifungsi. Seorang pengguna bisa menjadi pembeli dan penjual di mobil apps tersebut. Namun, ada perbedaan yang saya dapatkan antara mobil apps dan web apps Shopee. Dilihat dari namanya.
Mobil itu artinya aplikasi yang terinstall di smartphone. Pengguna dapat melakukan transisi apabila telah menginput nomor tersebut, nomor handphone yang aktif. Hal ini bertujuan untuk mengaplikasikan suatu fungsi yang terdapat di mobil aplikasi Shopee, yaitu fungsi chatting. Fungsi ini berada pada kontak aksi. Selain fitur chatting, di dalam kontak aksi terdapat fitur menaktifkan. Menurut saya, ikon dan penetapan fitur ini cukup mudah dipahami dan dimengerti oleh pengguna. Selain itu, ada hal yang menarik perhatian. Saya dari home, pick bagian paling bawah ini, seperti yang ini ya teman-teman. Ini merupakan dari homepage-nya tersebut. Sekian dari saya. Nama lengkap saya Yuliana Dukeli Mendata dengan NIM 2012 0137.